Jadi mangrove memang adalah suatu komunitas atau kumpulan dari spesies tumbuhan yang ada di area pesisir dan biasanya ada di muara sungai. Dan mangrove ini selain bisa beradaptasi di lingkungan dengan air bersalinitas atau air asin, dia juga sangat bermanfaat untuk banyak manfaat lingkungan lain gitu ya, dari menjadi tempat nursery ground, menjadi tempat berlindung masyarakat pesisir dari bencana pesisir, dan masih banyak lagi. Jujur kita prihatin ya akan keadaan lingkungan saat ini yang mana nggak lagi baik-baik aja dan juga polusinya juga tebal banget. Maka dari itu dengan adanya kita ini merupakan salah satu alasan kenapa Mangrove Jakarta bisa berdiri dan melakukan kegiatan konservasi mangrove di Jakarta itu sendiri, yang mana di ibu kota kita sendiri ini. Nama saya Cindy Nabila Fitriani, saya selaku komunikasi spesialis di Mangrove Jakarta. Peran itu sendiri udah pasti kita ngambil peran untuk bisa menanggulangi dari pemanasan global ini dengan cara kegiatan kita ini, yaitu salah satunya penanaman mangrove yang tadi udah diikuti dengan teman-teman semua, di mana kita menanam mangrove dan konservasi mangrove ada di ekowisata Peak. Selain itu juga kita ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana kita membuat produk olahan mangrove dari mangrove-nya itu sendiri, dan jadi nggak cuma di bidang lingkungan aja, tapi kita juga ada di ekonominya juga. Perkenalkan, namaku Bayu Pamungkas. Saat ini saya menjadi koordinator rehabilitasi mangrove dari Senyum untuk Negeri, dan saat ini saya juga aktif di beberapa komunitas terkait konservasi mangrove di Jakarta. Mangrove memang sama seperti tumbuhan pada umumnya. Dia bisa menyerap gas CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan gas O2 atau oksigen. Namun banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa ternyata mangrove bisa menyerap gas CO2 4 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan tumbuhan pada umumnya, bahkan tumbuhan yang ada di hutan lindung, bahkan hutan Amazon sekalipun. Jadi para ahli menetapkan bahwa mangrove ini sangat berperan dalam penyerapan gas rumah kaca, utamanya gas CO2. Kita tahu bahwa gas CO2 adalah salah satu penyumbang gitu ya, kontributor dari pemanasan global yang sekarang ada di bumi ini. Cara mangrove menyimpan karbonnya itu sama seperti tumbuhan pada umumnya, menyerap melalui daun, dan tapi spesialnya ada elemen dari mangrove itu yang juga bisa menyerap gas CO2, yakni dari batang bahkan rantingnya, dengan bagian yang disebut dengan phenematopores. Itu seperti bintil yang itu juga bermanfaat untuk menyerap gas CO2. Ada satu penelitian juga menyebutkan bahwa penyimpanan karbon oleh mangrove itu juga banyak berada di dalam lumpurnya atau di tanahnya. Karena dengan mekanisme itulah mangrove dianggap sebagai penyimpan karbon yang sangat luar biasa. Sayangnya banyak yang belum tahu tentang hal ini. Utamanya banyak masyarakat pesisir dan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menebang mangrove. Padahal penelitian juga menunjukkan bahwa jika kita menebang mangrove itu bisa mengeluarkan merilis gas CO2 yang ada di lumpur tersebut. Jadi bayangkan ya, padahal udah capek-capek mangrove menyerap CO2 yang sangat banyak, tapi ditebang. Padahal nantinya dengan ditebang, dia mengeluarkan CO2 yang tadi udah diserap. Untuk hambatannya sendiri udah pasti cuaca ya Kak. Ini Kakak udah ikut kegiatan yang mana tadi pagi tuh cerah ya, ternyata pas sampai siang hujan, angin, deres, dan nggak berhenti sampai sekarang. Itu pasti mempengaruhi juga curah airnya, yang mana di tempat konservasi itu udah pasti tinggi dan hambatannya yaitu air. Nah kalau misalnya kita nanamnya di pesisir pantai itu udah pasti dari pasang surut air lautnya. Kalau misalnya lagi pasang ya itu bisa dada atau seleher gitu. Jumlah emisi yang bisa diserap dari tanaman mangrove cukup bervariasi.
variabelnya sangat banyak, faktornya sangat banyak yang menentukan, seperti jenis mangrove itu sendiri, karena sebenarnya di total dari jenis mangrove di dunia itu ada 68 dan di Indonesia ada 52, jadi sangat banyak ya. Namun UNDP khususnya dan WWF pernah menyebutkan bahwa secara general mangrove bisa menyerap hingga 1000 gram karbon per meter persegi per tahun, dan itu adalah yang terbesar dibandingkan lamun, dibandingkan terumbu karang, bahkan dibandingkan tumbuhan darat yang tadi sudah disebutkan di awal. Itu jika kita kalikan dengan total luas mangrove yang ada di dunia saat ini, itu jumlahnya adalah 14,7 juta hektar. Dan khusus di Indonesia sendiri, mangrove juga menjadi salah satu program khususnya yang akan dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di mana per tahun 2024 atau 2025 badan ini memiliki target merehabilitasi 600.000 hektar mangrove di Indonesia. Dan harapannya dengan penanaman tersebut, Indonesia bisa lebih berperan dalam penyerapan karbon, khususnya mencegah perubahan iklim.